Shalom, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan masuk ke dalam ibadah online. Mari sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu pada hari ini. Kami percaya Kau telah menyediakan yang baik untuk setiap daripada kami. Tuhan urapi kami, Tuhan berkati supaya kami mengerti firman-Mu, supaya firman-Mu boleh menjadi bagian dari kehidupan kami, untuk kami lakukan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam satu topik yang mungkin sering kita dengar ya. Tapi topik ini tentunya sangat penting sekali untuk setiap saudara dan saya bisa mengerti dan melakukan dalam kehidupan kita. Bicara mengenai bersyukur. Ya. Bersyukur ini memang kalau kita lihat sepintas ya, mungkin bagi orang-orang yang kehidupannya baik, yang tidak mengalami begitu banyak masalah, mungkin perekonomiannya baik, statusnya tinggi, keluarganya harmonis, sehat, mungkin gampang, lebih mudah. Tapi kalau mereka yang dalam kondisi tidak terlalu baik, mungkin masih ada sakit penyakit, kondisi keuangan yang tidak bagus, mungkin keluarga yang dalam masalah dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak gampang untuk mengucap syukur. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus selalu mengucap syukur. Nah ini 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan dalam segala keadaan, ya, tidak peduli keadaan baik, tidak peduli keadaan biasa ataupun keadaan buruk, hendaklah kalian bersyukur. Sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Ini sesuatu yang mungkin bagi beberapa dari kita tidak mudah. Kita bisa melakukan ini, tapi percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika Tuhan mengingatkan saudara dan saya untuk selalu bersyukur dalam kondisi apapun, itu akan menjadi baik untuk setiap daripada kita. Kita akan membahas detail di dalam firman Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur? Ya, pertama, di Kolose 1 ayat 13-14 firman Tuhan mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Dia. Jadi kalau kita menjadi satu dalam Kristus, di dalam Dia kita memiliki penebusan dosa. Ya, yaitu apa? Penebusan, pengampunan dosa. Bahwa dengan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa-dosa kita telah ditebus, kita telah diampuni. Amin. Dan itu adalah jaminan keselamatan. Bahkan bukan cuma itu saja, saudaraku. Dia telah memindahkan kita dari kuasa kegelapan dan masuk ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Apa artinya itu? Artinya adalah bahwa kita sebelum beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Tidak ada satupun dari kita yang tidak berdosa. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga apa? Kita jatuh dan hidup di dalam kuasa dunia atau kuasa kegelapan. Tetapi puji Tuhan, melalui pengorbanan Kristus, Yesus Kristus di atas kayu salib, yang telah menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, Dia telah menerima kebangkitannya dan telah mengurapi Roh Kudus dalam kehidupan setiap daripada kita yang percaya beriman kepada Yesus. Dan oleh karena itu Dia memindahkan kita dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Karena apa? Sengat maut telah dikalahkan. Sengat maut telah ditaruh di bawah kaki kuasa daripada Tuhan Yesus. Jadi barang siapa yang beriman, saudara dan saya, kita semua telah diampuni, dosanya ditebus oleh kematian Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Jadi oleh karena itu saudara, kenapa kita harus bersyukur? Jadi dalam kondisi apapun selagi kita hidup di dunia ini, si jahat pastilah, tentulah ingin memberikan semua permasalahan yang dia bisa berikan kepada setiap daripada anak Tuhan. Terkadang dalam kehidupan kita mungkin membuka celah, memberikan peluang, pijakan kepada si jahat untuk bisa masuk. Mungkin melalui sakit penyakit, mungkin melalui keluarga, mungkin melalui bisnis.
Tetapi meskipun kondisi kita tidak seperti yang baik sebagaimana semestinya, Tuhan tetap mengingatkan kita harus selalu bersyukur. Karena apa? Kita telah diselamatkan, kita telah memiliki jaminan keselamatan, penebusan dosa. Kita telah dipindahkan dari kuasa kerajaan gelapan ke dalam kerajaan anaknya yang terang. Kita menjadi anak-anak daripada warga kerajaan sorga. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah sesuatu yang luar biasa yang saudara dan saya harus benar-benar mengimani dan mengamini, ya, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Di 2 Petrus 1 ayat 3-4, ya, dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi kita diberikan semua yang baik, yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, huruf besar, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janjinya yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi bukan sekedar kita ditebus, dosanya diampuni, ya, bukan sekedar kita dipindahkan dari kuasa kegelapan masuk ke dalam kerajaan yang terang, tapi kita diberi kodrat ilahi sebagai anak-anak kerajaan yang terang. Kita memiliki kodrat ilahi, kita menjadi manusia ilahi. Supaya apa? Supaya kita luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Lupa? Berarti semua anak Tuhan punya kodrat ilahi. Oh iya, tapi kenapa kehidupan dari beberapa anak Tuhan tidak menunjukkan bahwa mereka memiliki kodrat ilahi? Nah, ini sesuatu yang kita harus pelajari, ya, sesuatu yang kita harus tahu dan imani, dan kita harus lakukan supaya apa? Supaya kita bisa mengalami apa yang telah Tuhan janjikan untuk diberikan kepada saudara dan saya. Oleh karena itu apa? Kita harus selalu bersyukur. Karena apa? Kita dari manusia biasa, manusia fana, ya. Kita diberi pengampunan dosa, bahkan kita dipindahkan dari kuasa kegelapan ke kerajaan yang terang, dan kita diberi kodrat ilahi, ya. Saudara tahu ini adalah handphone Android, ya. Ya, kebetulan ini mungkin yang terbaru, ya, Samsung S25. Oh, sangat canggih, ada AI-nya, saudara. Ada AI-nya, ya. Saya tidak promosi mereknya. Cuman yang saya katakan adalah handphone yang canggih ini kalau tidak terkoneksi dengan wifi, internet, data, tidak ada fungsinya sama sekali untuk bisa terpakai kecanggihan. Hanya berfungsi sebagai handphone biasa, sama seperti handphone jadul, mungkin bisa foto, mungkin bisa yang lainnya, kalkulator, tapi tidak bisa untuk melakukan kehidupan sehari-hari. Sedangkan kalau untuk handphone yang canggih, ya, yang punya AI, kita bisa pakai AI-nya untuk membantu kehidupan kita, membantu pekerjaan kita, untuk melakukan transaksi, untuk bahkan melakukan kegiatan kehidupan bisnis. Bahkan saya mengirimkan renungan pun saya pakai HP ini, ya. Karena tanpa HP ini yang tidak terkoneksi dengan data atau wifi, internet data, saya tidak akan bisa masuk menggunakannya ke sosial media untuk membagikan renungan saya. Saya tidak akan bisa mungkin membagikan khotbah yang hari ini kita lagi dengarkan. Nah, jadi oleh karena itu, supaya kodrat ilahi kita, saudara dan saya yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bisa terpakai supaya kita luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi bagi anak-anak Tuhan yang mungkin masih merasa kalau mereka bukan apa-apa, mereka mengalami masalah dalam kehidupan mereka, bisnisnya tidak berhasil, mereka keluarganya mengalami sesuatu kekacauan, berantakan, dan kesehatannya tidak bagus, karena mungkin kodrat ilahinya belum betul-betul bisa terpakai. Karena apa? Karena saudara belum terkoneksi, ya, dengan data, dengan internet, ya, sehingga membuat kodrat ilahi saudara tampil, membuat HP Android ini kecanggihannya semua bisa terpakai untuk kehidupan kita selagi kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya.
Oleh karena itu apa? Kita harus bersyukur. Kenapa? Kita punya kodrat ilahi. Bagaimana supaya kodrat ilahi ini bisa terpakai? Ini adalah poin yang ketiga dari kenapa kita harus bersyukur. Kalau kita baca di Mazmur 100 ayat 4 dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ini adalah gambaran dari orang yang mau beribadah ketemu dengan Tuhan. Di perjanjian lama ketika mereka masuk ke bait Allah, mereka harus masuk ke pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Jadi harus hidupnya dipenuhi oleh ucapan syukur. Terus masuk di pelatarannya ya. Saudara kalau lihat di PPT yang saya sajikan di depan ya, masuk di pelatarannya itu dengan puji-pujian, dengan ucapan syukur ya. Terus saudara memuji-muji Tuhan. Nah, karena ketika saudara mau menghadap Dia, prosesnya adalah saudara masuk ke pelataran bait Allah, tapi syaratnya saudara harus dalam kehidupan yang dipenuhi oleh ucapan syukur. Bahkan masuk di dalamnya saudara harus bersyukur. Nah, di dalam itu ada, kita lihat mezbah korban bakaran. Saudara harus membawa korban itu nanti akan disembeli, dipersembahkan ya. Lalu si imam yang membawa korban persembahan itu, sebelum masuk dia membasuh kaki tangannya di kolam pembasuhan, terus dia masuk ke dalam untuk membawa korban penebusan dosa, korban pendamaian yang saudara bawa, supaya doa-doa saudara ini didengar oleh Allah, supaya saudara ini diampuni. Ini gambaran dari perjanjian lama. Nah, perjanjian baru itu tidak seperti itu 100%. Dalam arti ketika saudara telah membawa korban itu, imam itu masuk ke dalam ruang kudus. Nah, sebelumnya di perjanjian lama antara ruang kudus dan ruang maha kudus ada sebuah tirai yang memisahkan. Tetapi tirai itu terbelah menjadi dua, terbuka ketika Yesus Kristus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dan dalam seketika itu tirai yang terbelah dari atas ke bawah. Sehingga apa? Ruang kudus dan ruang maha kudus menjadi satu ruangan. Tidak ada penyekatnya lagi. Sehingga ketika seseorang berdoa, dan bukan hanya imam besar saja yang boleh masuk, tapi saudara dan saya yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia adalah imam besar yang telah mati untuk saudara dan saya. Dan oleh darahnya, saudara dan saya layak untuk menghadap Allah di takhta kasih karunia-Nya. Jadi saudara masuk, kita semua masuk ke ruang kudus, langsung juga menjadi ruang maha kudus dan bertemu tatap muka dengan Allah Bapa. Itu adalah gambaran dari kenapa kita harus bersyukur. Karena apa saudaraku? Ketika kita membawa ucapan syukur, kehidupan yang dipenuhi oleh syukur dalam segala situasi, maka saudara dan saya yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita langsung punya direct akses saudara, untuk bisa masuk menghadap Allah Bapa, menghampiri takhta kasih karunia-Nya. Loh, terus Pak, yang untuk kolam pembasuhan itu bagaimana? Nah, kalau untuk korban telah digantikan oleh korban anak domba Allah, yaitu oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri yang darahnya telah tercurah di atas kayu salib, dan darah itu yang disaputkan di atas tutup tabut pendamaian. Supaya apa? Supaya saudara dan saya diperdamaikan dengan Allah. Dosa kita semua diampuni, ditutup oleh kuasa daripada darah anak domba Allah. Tetapi bejana pembasuhan adalah gambaran dari di mana ketika imam itu sebelum bisa memakai jubah imam, dia harus membasuh kaki dan membasuh tangan. Kenapa saudaraku? Karena kaki dan tangan orang itu biasanya kotor. Sedangkan untuk menghadap takhta kasih karunia Allah tidak boleh najis, tidak boleh kotor. Ya, sebelum dibersihkan oleh air yang merupakan gambaran dari Efesus 5 ayat 25 adalah dibasuh oleh air melalui firman-Nya ya. Jadi kita baca ya sekali lagi ya. Jadi Efesus 5 ayat 26, untuk menguduskannya sesudah Ia menyucikan dengan memandikannya dengan air melalui firman Tuhan. Jadi gambarannya adalah ketika imam itu dibasuh oleh air sebelum dia mengenakan jubah yang baru, itu hidupnya dikuduskan, disucikan. Saudara dan saya, ketika kita sebelum bisa menghadap kepada Allah Bapa, menghampiri tata kasih karunia-Nya,
kita akan dibasuh oleh firman Tuhan. Nah, gambarnya di situ. Jadi syaratnya adalah kita tetap pertama adalah kita harus hidup dalam segala keadaan dengan bersyukur, saudara. Dengan ucapan syukur kita, maka Tuhan akan membawa masuk kita dalam pelatarannya, dan di pelataran kita mengucap syukur dengan membawa korban darah Yesus sebagai korban anak domba Allah. Lalu kita membasuh kehidupan kita dengan firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita renungan, yang kita lakukan dalam kehidupan kita, dan kita bisa datang langsung mengalami perjumpaan dengan Allah Bapa di tata kasih karunia-Nya. Karena apa, saudaraku? Tanpa itu maka kodrat ilahi kita tidak akan bisa terpakai. Maka kita akan menjadi sulit untuk luput dari hawa nafsu dunia yang mematikan. Tetapi dengan itu maka Tuhan membuat kodrat ilahi kita itu terkoneksi dengan wifi, dengan data internet, sehingga apa? Saudara dan saya bisa menggunakan apa yang Tuhan sudah janjikan dan berikan dalam hidup saudara dan saya, yaitu apa? Kodrat ilahi. Jadi keilahian saudara dan saya. Bahkan lebih daripada itu, saudaraku, ketika kita melihat bahwa pada zaman di mana Tuhan Yesus telah bangkit dari kuburnya, ya dikatakan di perjalanan menuju ke Emmaus, ini adalah salah satu dari perikop di mana menunjukkan betapa pentingnya sebuah perjumpaan dengan Tuhan, dan apa yang bisa, syarat apa yang bisa menyebabkan saudara dan saya, meskipun kita beriman, seringkali mungkin sampai hari ini kita merasa katanya kita bisa ketemu Tuhan, katanya kita bisa mendengar suara Tuhan, katanya Tuhan mau menghampiri kita, tapi kenapa saya tidak pernah mendengar suara Tuhan? Kenapa saya tidak pernah melihat Tuhan? Ya memang Allah itu tidak kelihatan, Allah itu roh, tidak bisa kelihatan secara kasat mata, tapi Allah itu hadir. Allah rindu untuk mengunjungi saudara dan saya. Tetapi kita harus mengaktifasikan kodrat ilahi kita. Dan syarat yang pertama adalah apa? Kita harus hidup dipenuhi oleh ucapan syukur. Selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Sehingga apa? Kodrat ilahi itu langsung terkoneksi, terbuka. Ya, kita lihat di perikop perjalanan ke Emmaus. Ya, dikatakan 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil. Ya, 7 mil itu kurang lebih 10 kilo lebih, ya, 11 kilo. Itu lumayan, saudara, bisa 2 jam lah kalau jalan santai, ya. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Nah, ini kita harus belajar. Ketika kita begitu sibuk dengan urusan dunia, begitu sibuk dengan urusan mencari nafkah, begitu banyak pikiran, ya, kita tidak bisa bersyukur. Kita, meskipun kita dihampiri oleh Tuhan Yesus pun seperti 2 muridnya, tidak bisa tahu, padahal dijejeri berjalan bersama-sama selama 2 jam. Tapi mereka bisa, kayaknya ada sesuatu yang menghalangi matanya dan tidak bisa mengenali Tuhan Yesus. Ya mungkin saudara dan saya juga pernah mengalami itu. Di mana ketika kita sibuk dalam pekerjaan kita, kita menghadapi begitu banyak masalah, sehingga kita mungkin lupa untuk beribadah, sehingga kita mungkin tidak peka mendengar tuntunan dan pimpinan Tuhan. Ya, ayat selanjutnya katakan, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ya, Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ? Jadi memang ceritanya sudah semua orang tahu bahwa Yesus disalib dan mati dan bangkit dari kuburnya, hilang, tidak kelihatan. Semua pada resah. Terus dikatakan, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Ia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Jadi mereka semua sebenarnya sedih. Saking sedihnya mereka tidak bisa melihat Yesus ada di pinggirnya, bercakap-cakap dengan mereka. Mereka tidak bisa mengenali mereka, tidak bisa mengenali suaranya. Kenapa? Kesedihan begitu mencengkeram, ya. Kehidupan kita terkadang penderitaan membuat kita ini tidak peka sama kunjungan daripada Tuhan, tidak peka sama pimpinan daripada Roh Kudus, ya. Di Lukas 24 ayat 21-24 dikatakan, padahal kami dulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari,
sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Ya, sebetulnya Tuhan kan sudah bilangin mereka bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi mereka lupa. Ya, ayat berikutnya di Lukas 24 ayat 25-29 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi semua kitab di Perjanjian Lama itu semua itu bicara mengenai nubuat bahwa akan datang seorang Mesias. Ya, di mana Mesias itu akan menderita, akan bangkit pada hari yang ketiga untuk menjadi juru selamat dari umat manusia, dari bangsa Israel khususnya yang dikatakan di kitab Perjanjian Lama. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah tidak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, ayo tinggal bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari yang terbenam. Lalu masuklah mereka untuk tinggal bersama-sama di dalam, ya. Diajak makan, saudara, ceritanya. Jadi saudara lihat, mereka tidak bisa mengenali, tidak percaya apa yang Tuhan katakan di dalam kesedihan mereka. Nah, seringkali dalam kehidupan saudara dan saya di dunia yang fana ini, kita menghadapi demikian banyak masalah. Sehingga apa? Sehingga kita tidak peka sama pimpinan Roh Kudus. Sehingga kita tidak peka sama perjumpaan dengan Tuhan. Nah, ini sesuatu yang kita harus belajar. Tuhan ngomong, bersyukurlah selalu. Nah, kita lihat di ayat 30-32 dikatakan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti dan mengucap berkat. Mengucap berkat bahasa Yunaninya adalah eulogio. Eulogio itu artinya apa? Artinya give thanks, ya. Memberkati. Give thanks, mengucap syukur. Ketika Tuhan Yesus mengucap syukur, saudara tahu apa yang terjadi? Lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun langsung bisa mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara, seringkali dalam kehidupan ketika kita tidak bisa mengucap syukur dan kita terlena dalam satu permasalahan sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan yang sedang menghampiri kita, yang sedang ingin melawat kita, yang sedang ingin memberikan jalan keluar, tuntunan kepada setiap daripada kita yang mendengar. Oleh karena itu, saudara, mari dalam segala keadaan, apapun keadaan saudara pada hari ini, mungkin saudara lagi sakit, mungkin saudara lagi bermasalah di dalam keluarga, mungkin saudara lagi bermasalah dengan bisnis saudara, mungkin saudara lagi banyak pergumulan dalam kehidupan. Mungkin saudara sedang menanti-nanti jodoh karena umur saudara sudah hampir melewati. Sebagaimana orang yang katakan umur sudah tidak bisa menikah lagi. Percaya. Ayo selalu bersyukur. Ketika kita melakukan itu, saudara, maka kodrat ilahi yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya akan teraktivasikan. Dan ketika itu teraktivasikan, kita akan bisa mendengar peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Kita akan bisa melihat bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan persiapkan dalam kehidupan kita. Setiap hari kita. Ayo, mari kita belajar untuk selalu bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Satu, kita telah diampuni dosanya. Kita telah tebus, dijamin keselamatan kita dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia. Kita diberi kodrat ilahi. Bukan cuma itu, saudara, tapi kita diberi akses untuk bisa selalu masuk di dalam hadirat-Nya, langsung menghampiri tahta kasih karunia untuk menerima tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu, untuk
anugerah keselamatan penebusan dosa, untuk kodrat ilahi yang telah Kau berikan pada setiap daripada kita, untuk kesempatan kita mengalami Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia pada Tuhan Yesus Kristus melalui tuntunan pimpinan Roh Kudus yang selalu menyertai, memberkati, melindungi, melepaskan kita dari segala yang tidak baik. Mulai dari hari ini Tuhan, sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Kami semua yang percaya di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.